Assalamualaikum. Good morning, everyone. I came again to teach you. How are you now? I hope you are ready to study English. Okay, but the first, let's open our lessons with say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Students, for today, Ms. Rizka will explain to you about Unit 3. It's the simple present tense. You know what? In English, you will get to know various kind of grammar. There are about 16 grammar that will be studied later. But for now, you will just learn grammar about the simple present tense. I will divide this explanation into two parts. Okay? To the point, come on listening my explanation to part 1. Hari ini Bu Rizka akan menjelaskan kepada kalian bab 3 yaitu simple present tense. Tahukah kamu, dalam bahasa Inggris, kalian akan mengenal macam-macam grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris. Sekitar ada 16 grammar yang nantinya akan kalian pelajari. Nah, untuk sekarang, kalian hanya akan belajar tentang simple present tense. Saya akan bagi penjelasannya menjadi 2 bagian. Oke, langsung saja, ayo dengarkan penjelasannya. The simple present tense, part 1, bagian pertama. Definition of simple present tense. The simple present tense is used to show habits. Pengertian dari simple present tense. Simple present tense adalah digunakan untuk menunjukkan suatu kebiasaan. Explanation of the simple present tense. Simple present tense is when you use a verb to tell about things that happen continually until present. And we use the simple present tense for anything that happens often. Penjelasan tentang simple present tense. Simple present tense adalah ketika kamu menggunakan kata kerja untuk menceritakan hal-hal yang terjadi secara berulang-ulang sampai saat ini. Dan kita menggunakan simple present tense untuk segala hal yang sering terjadi. Dalam kalimat simple present tense biasanya disertai juga dengan adanya adverb of frequency, seperti ada kata always, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tidak pernah, and all every, such as every day, every week, every month, every year. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Next, we'll look at the example. The example is daily activity, like as get up in the morning, take a bath, breakfast, pray, go to school, course. Contohnya adalah aktivitas sehari-hari, seperti bangun tidur, mandi, sarapan, sholat, sekolah, kursus, dan lain-lain. Kegiatan yang memang selalu kita lakukan, rutin dilakukan diulang-ulang setiap harinya. Dan intensitasnya sama. Another following example. This one. There are 3 pictures, and I will to explain you how to make sentence based the picture or based your daily activities. Ini adalah contoh yang lainnya. Ya. Ada 3 gambar. Nah, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana membuat kalimat simple present tense sesuai dengan gambar atau berdasarkan aktivitas kamu. Okay, the first, wake up. Bangun tidur. Ya. Kalimatnya bisa seperti ini. I always wake up at 5 o'clock. Or I always get up at 5 o'clock. The meaning is, artinya, saya selalu bangun jam 5. Jadi jika kamu melakukan bangun pagi hari pada jam 5,
Maka kamu bisa menggunakan kalimat seperti ini. Atau lebih pagi lagi, misalnya jam 4. Setiap hari intensitasnya selalu bangun jam 4. Maka boleh diganti jamnya menjadi jam 4. Disesuaikan dengan kebiasaan kamu bangun pagi. Oke. Boleh menggunakan always atau often, sering, ya kan? Jadi intensitas yang memang selalu diulang-ulang. Oke. Look at for the second picture. Kita lihat gambar yang kedua. Aktivitasnya adalah salat. Oke. Kalimatnya, they pray together every day. They pray together every day. The meaning is, mereka sholat berjamaah setiap hari. Ya, jadi keterangannya ada di everyday-nya. Jadi mereka itu sholat berjamaah hampir setiap hari berjamaah. Jadi dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Ya. Jadi kalau kalian membuat sebuah kalimat simple present tense, pilih adverb frequency-nya. Boleh menggunakan kata always atau every. Kalau sudah ada kata always, tidak boleh lagi ada every, karena itu bagian dari adverb frequency, salah satunya saja. Ya, kalau sudah ada every di belakangnya, maka tidak perlu menggunakan kata often, seldom, tidak perlu lagi. Ya, jadi salah satunya saja. Okay, next, look at the church picture. Ya, he teach English course every Saturday. The meaning is, dia mengajar kursus bahasa Inggris setiap Sabtu. Oke, di sini nanti Mrs. di bagian kedua nanti di part 2 akan menjelaskan lebih detail tentang pembahasan subjek he, she, it dengan penggunaan tambahan SES and IES ya. Nanti itu di bagian kedua. Sekarang fokusnya di subjek I, you, they, we. Oke ya. Guys, next you can look at the daily activities based on the pictures. Oke, sekarang kamu bisa lihat aktivitas harian berdasarkan gambar. Such as get up, have a shower, have breakfast, work, do shopping, walk the dog, have dinner, watch TV, read book. Ya, seperti bangun dari tidur, kemudian mandi, sarapan, bekerja, belanja, atau kalau orang Nasrani jalan-jalan dengan anjingnya. Ya, kalau kalian yang Islam mungkin main dengan kucing ya, play with cat ya. Kemudian makan malam, nonton TV, dan membaca buku. Ini aktivitas yang biasanya orang-orang lakukan, mungkin juga kamu ya. Jadi rutinitas yang selalu dilakukan berulang-ulang, nah itu namanya disebut daily activities, dan itu namanya simple present tense ya, menyatakan kebiasaan yang diulang-ulang. Bahkan bisa juga sesuatu yang tidak kamu lakukan dan itu memang tidak pernah kamu lakukan. Misalnya, I never read book. Saya nggak pernah baca buku. Nah, itu juga bagian dari kebiasaan, ya. Karena never itu bagian dari tadi adverb frequency, ya. Frekuensi kebiasaan, kata keterangan kebiasaan. Ya, jadi silakan nanti gunakan adverb frequency yang tadi sudah disebutkan. Ada always, often, seldom, never ya, and all, every ya. Silakan gunakan itu untuk keterangan berapa seringnya ya, berapa intensitas kegiatan yang kamu lakukan. Okay, finally I want to show you my daily activities. Oke, terakhir saya akan menunjukkan kepada kalian aktivitas harian saya. There are 6 picture. Ada 6 gambar. I want to explain about these activities. Saya akan jelasin tentang aktivitasnya. Okay, for the first picture, I teach English every Monday. Saya mengajar bahasa Inggris setiap Senin. That's right. Betul kan ya? Saya mengajar kalian bahasa Inggris setiap hari Senin. Okay, and the second picture, family and I exercise every week.
Pada gambar kedua, menjelaskan atau menerangkan bahwa saya dan keluarga berolahraga setiap pekan. Ya. Oke. The third picture, I always breakfast in the morning. Pada gambar ketiga, saya selalu sarapan di pagi hari, ya. Nah, itu selalu kita lakukan tuh ya, sebelum bekerja atau sebelum berangkat sekolah. Okay, next for fourth picture, I usually go to work at 7:30. Saya biasanya pergi bekerja jam 6:30. Ya. Next, fifth picture, I never stop learning. Nah, ini kata negatif never, bagian dari adverb frequency, ya kan? Ini boleh juga dipakai. Saya tidak pernah berhenti belajar. Seperti juga kalian, ya. Don't never stop learning. Okay, and the last picture, terakhir, gambar terakhir. I play with my cat every Sunday. Nah, saya biasanya tuh ya main dengan kucing setiap hari Minggu. Ya, itu contoh aktivitas harian Mrs. Ya. Silakan nanti kalian tugasnya juga seperti ini. Kalian catat buat daily aktivitasnya, ya daily activitiesnya. Kemudian sertakan gambarnya. Time to your tasks. Waktunya tugasmu. Okay, the instruction is create your daily activities like as my sample. Write down your activities and input your picture. Print out your daily activities project and collect it. Jadi, perintahnya adalah buatlah aktivitas harianmu seperti contoh Miss Rizka tadi ya. Kemudian tulis aktivitasmu dan masukkan gambarmu. Cetak proyek aktivitas harianmu dan kumpulkan pada jadwal pengumpulan tugas. Well, students, I think enough for explanation today. We continue on the next meeting. Thank you very much for your attention and your good working. We close our study with say Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. See you again. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.